Bayern Munchen masih lanjut sempurna. Catatan menang beruntun MU terhenti. Arsenal 7 kali menang beruntun tanpa kebobolan. Mbappe on fire, hat-trick, pemain terbaik bulanan. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Dewa United versus Sun United di laga terakhir grup E AFC Challenge League berlangsung di Indomilk Arena. Di menit ke-10, Dewa United unggul lebih dulu lewat gol Egy Maulana Fikri. Egy kembali berperan lewat umpan matang yang diselesaikan Jaja untuk mengubah skor menjadi 2-0. Menjelang turun minum, Sun United memperkecil ketertinggalan di menit ke-42 lewat sepakan Matheus Souza. Dewa United mendapat hadiah penalti Alexis Mesidoro sebagai eksekutor sukses menambah keunggulan. 3 menit kemudian, giliran Rafael Struijk mencatatkan namanya di papan skor dan Dewa United unggul 4-1. Dewa United pun memastikan diri lolos sebagai juara grup E dengan 7 poin, unggul selisih gol atas Phnom Penh Crown. Al Nassr versus Al Faiha di pekan ke-7 Liga Arab Saudi berlangsung di Al Awal Park. Pada menit ke-13, Al Faiha mengejutkan tuan rumah lewat gol Jason. Al Nassr baru bisa membalas di menit ke-37 lewat Cristiano Ronaldo. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Masuk di babak kedua, Al Nassr dapat penalti. Ronaldo yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Mosquera lewat tendangan keras ke pojok kiri atas. Tambahan 3 poin ini membuat mereka tetap di puncak klasemen Liga Arab Saudi dengan 21 poin dari 7 laga. Al Faiha berada di peringkat ke-10 dengan 8 poin. PSG menjamu Okizi Nice di Parc des Princes dalam lanjutan Ligue 1. Pertandingan berjalan ketat sejak awal dengan PSG menguasai bola namun kesulitan menembus pertahanan rapat tim tamu. Saat laga tampak akan berakhir imbang, PSG akhirnya mencetak gol penentu pada menit ke-90+4. Umpan flick ke Vitsa Kvaratskhelia dari sepak pojok disambut Ramos dengan sundulan tajam ke gawang Nice. Dengan hasil ini, PSG kokoh di puncak klasemen dengan 24 poin, sedangkan Nice tertahan di posisi ke-8 dengan 17 poin. St. Pauli versus Borussia Mönchengladbach di Bundesliga berlangsung di Stadion Millerntor. Menit ke-15, Haris Tabakovic membuka keunggulan Gladbach lewat tembakan akurat. Menjelang babak pertama berakhir, tampaknya di menit ke-40, Tabakovic kembali mencatatkan namanya di papan skor. Memasuki babak kedua, di menit ke-75, Suto Macino menambah keunggulan menjadi 0-3. 5 menit berselang, Oscar Fraulo menutup pesta gol Gladbach. Gladbach pun menang telak 0-4. Kevin Dix tampil penuh di posisi bek kiri dalam formasi 3 bek dan mendapat rating 7,7 dari SofaScore. Gladbach kini naik ke posisi ke-16 klasemen dengan 6 poin, sementara St. Pauli berada di peringkat ke-15 dengan 7 poin. Bayern Munchen versus Bayer Leverkusen di lanjutan Bundesliga berlangsung di Allianz Arena. Gol pembuka Bayer lahir di menit ke-25 lewat Gnabry menaklukkan Mark Flecken. 6 menit berselang, Bayer menambah keunggulan. Nicolas Jackson yang tak terkawal sukses menanduk bola ke gawang Leverkusen. Bayer kembali mencetak gol di menit ke-43. Lois Bade yang mencoba menghalau justru membelokkan bola ke gawang sendiri. Dengan hasil ini, Bayern Munchen makin kukuh di puncak klasemen Bundesliga dengan mengumpulkan 27 poin. Sementara itu, Bayer Leverkusen tertahan di peringkat ke-5 dengan 17 poin. Bayer Leverkusen akhirnya menelan kekalahan tandang pertama mereka di Bundesliga sejak Mei 2023. Menurut data dari Squawka, hasil ini mengakhiri rekor luar biasa Leverkusen yang tak terkalahkan dalam 37 laga tandang beruntun di Liga, rekor terpanjang dalam sejarah Bundesliga. Rangkaian impresif itu menempatkan Leverkusen di urutan ketiga dalam daftar tim dengan rekor tandang terpanjang di 5 liga top Eropa di bawah PSG 39 laga dan AC Milan 38 laga. Dengan hasil ini, catatan milik PSG masih belum tersentuh. Bayern Munchen masih belum tersentuh kekalahan di musim ini. Tim asuhan Vincent Kompany mencatat rekor luar biasa dengan 15 kemenangan dari 15 pertandingan di semua kompetisi. Menurut data Opta, Bayern sudah mencetak 54 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Start sempurna ini menegaskan dominasi mereka di bawah Kompany. Selanjutnya, Bayern akan menghadapi laga berat saat bertandang ke markas Paris Saint-Germain. Pertemuan ini bakal jadi ujian besar bagi performa impresif mereka sejauh ini. Napoli versus Como di Stadion Diego Armando Maradona berakhir tanpa pemenang. Di menit ke-24, Como mendapat peluang emas lewat titik putih. Namun, Alvaro Morata gagal menunaikan tugasnya. Hingga peluit panjang berbunyi, tak ada gol tercipta. Napoli harus puas dengan hasil imbang 0-0 di kandang sendiri.
Tim asuhan pelatih baru itu masih di puncak klasemen Serie A dengan 22 poin, sementara Como tertahan di posisi ke-6 dengan 17 poin. Laga Juventus versus Cremonese di pekan ke-10 Serie A berlangsung di Stadion Giovanni Zini. Di menit kedua, Juventus unggul cepat lewat gol Filip Kostic, hasil umpan tumit Lois Openda. Keunggulan ini bertahan cukup lama sebelum Andrea Cambiaso menggandakan skor menjadi 2-0 pada menit ke-68. Cremonese baru memperkecil ketertinggalan pada menit ke-83 lewat Jamie Vardy memanfaatkan umpan Dennis Johnson. Kemenangan ini membawa Juventus ke peringkat kelima klasemen dengan 18 poin, sementara Cremonese berada di posisi ke-9 dengan 14 poin. Nottingham Forest versus Manchester United di Liga Inggris berlangsung di City Ground. MU unggul lebih dulu di menit ke-34 lewat sundulan Casemiro setelah memanfaatkan sepak pojok. Forest berbalik unggul hanya dalam 3 menit. Morgan Gibbs White mencetak gol di menit ke-47 lewat tandukan. Lalu Nicolo Savona menambah skor di menit ke-50 usai memanfaatkan Camelo di depan gawang. Gol penyelamat MU akhirnya datang di menit ke-81. Bola liar langsung disambar Amad Diallo dengan sepakan voli keras. Dengan hasil ini, MU menempati peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 17 poin. Sementara Nottingham Forest berada di posisi ke-18 dengan 6 poin. Harapan Manchester United untuk melanjutkan tren kemenangan beruntun terhenti setelah ditahan imbang 1-1 oleh Nottingham Forest pada lanjutan Premier League. Sebelumnya, tim asuhan Ruben Amorim mencatat 3 kemenangan beruntun atas Sunderland, Liverpool, dan Brighton. Namun hasil seri ini memutus laju positif mereka. Menurut catatan Statement Dev, hasil ini juga menggagalkan janji penggemar bersama si Kribo yang bertekad baru akan memotong rambut jika MU mampu menang 5 kali beruntun. Kini, rekor itu harus dimulai lagi dari 0. Burnley versus Arsenal di lanjutan Liga Inggris berlangsung di Turf Moor. Arsenal unggul lebih dulu di menit ke-14 lewat Victor Gyökeres dengan tandukan jarak dekat. Arsenal menggandakan keunggulan di menit ke-35. Serangan balik cepat diakhiri dengan umpan silang Leandro Trossard dari sisi kiri yang dituntaskan Declan Rice lewat sundulan. Pertandingan pun berakhir dengan skor 0-2 untuk Arsenal. Kemenangan ini membuat The Gunners kokoh di puncak klasemen Liga Inggris dengan 25 poin, sementara Burnley berada di posisi ke-17 dengan 10 poin. Arsenal tengah menikmati periode gemilang setelah mencetak 7 kemenangan beruntun tanpa kebobolan di semua ajang. Menurut data Optajo, ini menjadi kali kedua dalam sejarah klub mereka meraih 7 kemenangan beruntun tanpa kebobolan, setelah pertama kali terjadi pada 1987. Sementara itu, Squawka melaporkan bahwa The Gunners mencatat agregat skor 14-0 selama rentetan kemenangan tersebut. Anak asuh Mikel Arteta juga baru pertama kali menang 4 laga Premier League berturut-turut tanpa kebobolan sejak Mei 2014, saat Arteta masih aktif bermain di lini tengah. Arsenal mencatat statistik mengesankan di awal musim Premier League 2025-2026. Menurut data dari Optajo, The Gunners telah mencetak 8 gol dari situasi sepak pojok, jumlah terbanyak yang pernah dicapai tim manapun dalam 10 laga pertama Premier League. Tidak hanya tajam di bola mati, pasukan Mikel Arteta juga tampil kokoh di lini belakang. Dari 5 pertandingan Premier League musim ini, di mana lawan tak mampu melepaskan satupun tembakan tepat sasaran, 3 di antaranya terjadi saat Arsenal bermain melawan West Ham, Fulham, dan Burnley. Tottenham versus Chelsea di Liga Inggris berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium. Chelsea memimpin di menit ke-34 lewat Joao Pedro usai menaklukkan Guglielmo Vicario. Di babak kedua, Chelsea bermain lebih sabar dan fokus menjaga keunggulan, sementara Tottenham kesulitan menembus lini belakang The Blues. Hingga peluit panjang dibunyikan, tak ada tambahan gol, Chelsea menang 1-0 atas Tottenham. Kemenangan ini membawa The Blues naik ke peringkat kelima klasemen dengan 17 poin, sama dengan Tottenham yang ada di posisi keempat. Chelsea kembali menegaskan dominasinya atas Tottenham setelah mencatat kemenangan 1-0 di Tottenham Hotspur Stadium. Menurut data dari Squawka, The Blues kini menjadi tim paling sering menang di stadion tersebut sejak dibuka pada April 2019 dengan total 6 kemenangan tandang di ajang Premier League. Menariknya, Chelsea juga menyapu bersih 5 pertemuan terakhir melawan Tottenham di semua kompetisi. Rangkaian hasil itu memperpanjang status rumah kedua bagi Chelsea setiap kali bertandang ke London Utara. Liverpool menjamu Aston Villa di Anfield pada lanjutan Premier League. Pada menit ke-45+1, Mohamed Salah berhasil membuka keunggulan setelah memanfaatkan kesalahan Emiliano Martinez. Keunggulan Liverpool bertahan hingga babak kedua. Pada menit ke-59, Ryan Gravenberch yang berhasil menggandakan skor menjadi 2-0 lewat tembakan yang membelok. Dengan hasil ini, Liverpool berada di posisi ketiga klasemen dengan 18 poin, sedangkan Aston Villa tertahan di posisi ke-11 dengan 15 poin.
Mohamed Salah kembali menorehkan catatan istimewa bersama Liverpool. Menurut data dari Optajo, penyerang asal Mesir itu kini menyamai rekor Wayne Rooney dengan total 276 keterlibatan gol di Premier League untuk satu klub. Salah mencatat 188 gol dalam 88 assist bagi Liverpool, menyamai torehan Rooney yang membela Manchester United. Tak hanya itu, Salah juga resmi menjadi pemain ketiga dalam sejarah Liverpool yang menembus 250 gol di semua ajang, mengikuti jejak Ian Rush 346 dan Roger Hunt 285. Atletico Madrid versus Sevilla di lanjutan La Liga berlangsung di Stadion Riyadh Air Metropolitano. Atletico akhirnya unggul di menit ke-62 lewat titik putih Julian Alvarez. Gol kedua datang di menit ke-77. Giuliano Simeone mengirim umpan tarik yang disambar Thiago Almada ke gawang kosong. Di masa injury time, Atletico menambah satu gol lagi. Antoine Griezmann yang menembak ke tiang jauh. Ini menjadi kemenangan ketiga beruntun Los Colchoneros yang kini duduk di peringkat keempat klasemen dengan 22 poin. Sementara Sevilla tertahan di posisi ke-11 dengan 13 poin. Antoine Griezmann menorehkan tonggak penting dalam karirnya dengan mencetak gol ke-200 di La Liga saat Atletico Madrid menang 3-0 atas Sevilla. Gol itu lahir di menit akhir, memanfaatkan umpan Thiago Almada. Secara keseluruhan, Griezmann kini mencetak 137 gol untuk Atletico, 40 untuk Real Sociedad, dan 22 untuk Barcelona. Dengan 200 gol dari 541 penampilan, penyerang 33 tahun ini menjadi pemain ke-11 dalam sejarah La Liga yang mencapai prestasi tersebut. Pertandingan La Liga antara Real Madrid melawan Valencia berlangsung di Santiago Bernabeu. Di menit ke-19, Kylian Mbappe membuka skor lewat penalti. Keunggulan Real Madrid bertambah pada menit ke-31. Mbappe kembali mencetak gol setelah menyambar umpan silang Arda Güler. Jude Bellingham menutup babak pertama dengan gol ketiga, melewati pemain lawan dan menaklukkan kiper Valencia. Real Madrid menambah keunggulan menjadi 4-0 melalui tembakan keras Alvaro Carreras pada menit ke-78. Dengan kemenangan ini, Real Madrid kokoh di puncak klasemen dengan 30 poin, sedangkan Valencia tertahan di posisi ke-18 dengan 9 poin. Kylian Mbappe kini resmi menyalip rekor gol Thierry Henry di 5 liga top Eropa. Penyerang Prancis itu telah mencetak 234 gol dari 290 pertandingan, mengungguli Henry yang mencetak 233 gol dari 459 laga menurut data dari Opta. Performa Mbappe kian impresif dengan catatan 8 pertandingan beruntun mencetak gol di La Liga, termasuk brace melawan Levante dan Valencia, serta gol penting ke gawang Barcelona dan Atletico Madrid. Penampilannya menegaskan statusnya sebagai salah satu legenda Prancis yang sedang menulis sejarah baru dalam sepak bola Eropa. Penyerang Kylian Mbappe kembali mencatatkan namanya sebagai pemain terbaik bulan Oktober di La Liga. Seperti diumumkan oleh lembaga resmi Liga, Mbappe berhasil mempertahankan performa gemilang setelah meraih penghargaan yang sama untuk bulan Agustus dan September. Dalam 3 pertandingan La Liga yang dijalani timnya selama Oktober, ia selalu berhasil mencetak gol dengan catatan 3 gol dan 1 assist, termasuk saat membuka skor dalam kemenangan 2-1 melawan FC Barcelona dan memastikan kemenangan 1-0 atas Getafe CF. Jamal Musiala berpeluang kembali memperkuat Bayern Munchen lebih cepat pada perkiraan. Pemain berusia 22 tahun itu sempat menderita patah fibula saat laga Piala Dunia antar klub melawan PSG dan absen sejak saat itu. Saat ini, Musiala menjalani rehabilitasi intensif dan menunjukkan kemajuan signifikan. Direktur olahraga Bayer, Max Eber, mengatakan kepada Sky menjelang laga melawan Bayer Leverkusen bahwa Musiala kemungkinan bisa tampil beberapa menit pada Desember, sehingga pada Januari kondisinya sudah siap 100%. Kabar soal Paris Saint-Germain yang dikaitkan dengan Lamine Yamal dari Barcelona dibantah oleh Fabrice Hawkins dalam podcast Aliotal. Jurnalis Sky Sport itu menegaskan baik Luis Enrique maupun Luis Campos belum memberikan lampu hijau untuk transfer pemain muda Spanyol tersebut. Hawkins menambahkan, perekrutan Yamal akan mengganggu rencana klub dan diperkirakan menelan biaya lebih dari 200 juta euro mengingat kondisi skuad PSG saat ini. Menurutnya, langkah tersebut tidak realistis. Genoa CF secara resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih Patrick Vieira setelah tim asal Liguria itu tak meraih kemenangan satupun dalam 9 pertandingan perdana Serie A, mencatat 3 imbang dan 6 kekalahan. Sebelumnya, Vieira yang ditunjuk November 2024 berhasil selamatkan Genoa dari jerat degradasi dan menutup musim lalu di peringkat ke-13. Kini, klub harus segera menemukan tonggak baru untuk bangkit dari dasar klasemen. Genoa menyebut bahwa posisi pelatih sementara akan dipercayakan kepada Roberto Murguita bersama asisten Domenico Cristito.
Barcelona sudah mulai menyiapkan langkah untuk merekrut Marcus Rashford secara permanen. Penyerang asal Inggris itu dipinjam dari Manchester United dan langsung menjadi sosok kunci di bawah arahan Hansi Flick dengan catatan 5 gol dan 7 assist musim ini. Direktur olahraga Deco dikabarkan ingin memperpanjang masa tinggal Rashford meski gaji tinggi pemain menjadi kendala. Saat ini Rashford dikontrak United hingga 2028 dengan total penghasilan sekitar 40 juta euro per tahun. Barcelona dikabarkan siap menawarkan kontrak lebih panjang hingga 2030 dengan gaji lebih rendah. UEFA menghadapi gugatan senilai 20 juta euro dari perusahaan konsultan olahraga asal Chili, Match Vision, terkait dugaan pencurian format kompetisi Liga Champions terbaru. Match Vision menuding UEFA menggunakan sistem POTS yang diklaim dipatenkan perusahaan sejak 2006 tanpa izin saat menerapkan format fase Liga Tunggal pada 2024. Leandro Sara, pendiri Match Vision, mengaku telah memperkenalkan konsep ini kepada UEFA sejak 2013 dan di berbagai konferensi olahraga, dan FIFA pun mengakui hak kekayaan intelektualnya. Gugatan diajukan awalnya di Madrid, kini dipindahkan ke Lausanne, Swiss, dan menuntut ganti rugi plus bunga 3 musim. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.